beliau akan terpukul hatinya, bagaimana bisa anak perempuan yang saya besarkan dari kecil dipukuli oleh suaminya seperti ini. Anda bisa. Saya menyadari bahwa memang ada pemilihan kata-kata saya yang kurang tepat, tapi saya tahu betul bahwa maksud saya tidak seperti itu. Itu sebabnya saya katakan saya minta maaf atas pemilihan diksi yang salah sehingga membuat heboh banyak orang. Kedepannya ketika Allah berikan kesempatan bagi saya berdakwah, saya tidak akan berhenti berdakwah, insya Allah. Dakwah itu hidup saya, teman-teman sekalian. Doakan supaya kata-kata yang keluar dari mulut saya kata-kata yang baik, dan doakan semoga saya bisa terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uma, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Uma. Sahabat Uma yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia, semoga selalu diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Uma, dalam catatan Uma kali ini kita akan membahas topik yang menjadi polemik di kalangan sosial, yaitu tentang KDRT. Sahabat Uma, seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu media dan juga media sosial kita sempat ramai sekali diperbincangkan beberapa unggahan-unggahan terkait dengan polemik KDRT, di mana salah satu unggahan yang dimunculkan adalah terkait polemik ceramah dari salah satu ustazah di Indonesia yang membahas tentang KDRT. Dalam ceramah tersebut, alih-alih maksud yang disampaikan harusnya adalah untuk memberikan nasihat kepada wanita bahwa KDRT ini tidak dibenarkan dalam Islam dengan beberapa kisah tauladan yang disampaikan, namun ternyata tidak semua masyarakat bisa menerima ceramah tersebut. Pro dan kontra bermunculan. Ada yang menerima dengan tanggapan positif, namun ada juga yang tidak menerima dengan tanggapan yang negatif. Dalam catatan Uma pada hari ini, kita akan membahas secara eksklusif pada Ustazah Uma Okistina Dewi yang akan memberikan klarifikasinya secara khusus hanya di sini terkait dengan polemik ceramah KDRT yang beberapa waktu lalu beliau sampaikan. Teman-teman yang bersuara itu sebenarnya teman-teman yang sedang membela para perempuan-perempuan yang mengalami KDRT, yang mana mereka bersimpati, dan saya pun bersimpati karena saya perempuan. Jadi ketika video itu tayang dan kemudian ada asumsi dari beberapa teman-teman, saya menyadari bahwa memang ada pemilihan kata-kata saya yang kurang tepat, tapi saya tahu betul bahwa maksud saya tidak seperti itu. Itu sebabnya saya katakan saya minta maaf atas pemilihan diksi yang salah sehingga membuat heboh banyak orang. Tapi Ustazah Oki di situ dalam sepertiga malam menyuruh kita sebagai wanita untuk berdoa, memohon kepada Allah, adukan kepada Allah jika ada suami yang zolim, jika ada suami yang menyakiti kita. Dan itu saya praktekkan dalam kehidupan saya pribadi. Saya pribadi mengadukan di sepertiga malam setiap hari, setiap malam. Dan Allah menolong saya dengan caranya. Saya tidak perlu capek-capek mengurus dokumen, bukti-bukti, membayar pengacara, lawyer, untuk transportasi, pengurusan surat-surat dan sebagainya. Saya cukup berdoa dengan hati, meminta ampun pada Allah, meminta petunjuk Allah, meminta pertolongan Allah. Demi Allah, ini kesaksian saya, kisah di Jeddah yang disampaikan oleh Ustazah Oki benar-benar terjadi. Saya Zeda adalah kisah di Indonesia. Saya mengalami KDRT itu, ya. Saya tidak melaporkan ke manusia, tapi saya melapor ke Allah. Dan Masya Allah, Allah membalas mantan suami saya karena kezalimannya. Allah membalas dengan caranya. Bukan tidak dihukum, sahabat Uma, ya. Pelaku KDRT itu dihukum oleh Allah. Hukuman manusia tidak ada apa-apanya, cuma dipenjara berapa bulan, berapa tahun. Tapi saya melihat beliau dihukum seumur hidup oleh Allah. Itu adalah kekuatan doa. Dan Ustazah Oki dalam ceramahnya justru memberikan jalan emas untuk kita sebagai wanita yang dizolimi. Mengadu ke manusia itu nomor 2. Nomor 1, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dakwah yang luar biasa yang jika kita bisa melihatnya dengan perspektif yang positif, ya, kita bisa husnuzon kepada Allah jika kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Ustazah Oki ini benar-benar memberikan jalur emas kepada wanita yang pada saat dizolimi tidak memiliki tenaga atau energi untuk melapor, untuk bergerak, untuk mengeluarkan biaya, waktu, tenaga. Mengadulah kepada Allah. Saya bersaksi
Allah telah memberikan keadilan untuk saya. Masya Allah. Di saat tindakan abusif, pemukulan, saya tidak mengatakan itu pada orang tua. Orang tua saya melihat ada lebam-lebam di bagian tangan, ya, di bagian wajah. Ini ceritanya banyak ya, karena banyak teman-teman juga yang mengalami cerita yang serupa. Jadi saya tidak membela Ustazah Oki secara subjektif ya, karena saya mengenal beliau, tidak. Tapi saya benar-benar membela beliau karena objektif. Saya merasakan bagaimana rasanya mendapatkan KDRT itu sakit. Tapi jalan yang Ustazah Oki berikan itu benar-benar jalan emas. Mengadu pada Allah itu adalah solusi terbaik. Bagaimana saya menyembunyikan luka lebam yang ada di bagian mata, tangan, dan tubuh saya. Mama saya, ibu saya bertanya, kamu kenapa lebam semua? Saya jawab, saya baru kecelakaan. Wallahi, cukuplah Allah dan orang tua saya masih hidup menjadi saksi. Saya kecelakaan jatuh dari sepeda motor. Mama saya marah luar biasa. Uma bisa bayangkan, mama saya baru mendengar saya jatuh kecelakaan saja sudah marah. Apalagi jika beliau tahu saya dipukul. Bagaimana? Apakah marah cukup? Tidak. Saya yakin beliau tidak hanya marah, tapi beliau akan hancur hatinya. Beliau akan terpukul hatinya. Bagaimana bisa anak perempuan yang saya besarkan dari kecil dipukuli oleh suaminya seperti ini? Mana bisa? Tapi saya percaya pada Allah. Seperti nasihat Uma dalam dakwah Uma, saya mengadu pada Allah di sepertiga malam. Saya tutup keburukan suami saya karena saya masih mencintai mantan suami pada saat itu. Saya menjaga keutuhan rumah tangga agar anak saya tidak kehilangan ayahnya, agar saya juga tidak kehilangan suami yang sangat saya cintai, ya, karena di balik kekurangan seorang suami banyak kebaikan yang seharusnya kita ingat. Dan saya saat itu yang saya ingat adalah kebaikannya. Beliau punya kekurangan, menyakiti saya secara fisik dan juga lisan, psikis. Tapi beliau juga punya sisi kebaikan yang banyak. Beliau pernah menyayangi saya, beliau mencintai saya, beliau juga pernah ada di saat tidak ada orang mendekat kepada saya, beliau ada. Beliau yang menafkahi saya dan anak saya, walaupun tidak seperti yang saya mau, tapi beliau sudah menafkahi. Itu adalah kebaikan yang seharusnya saya syukuri. Jadi saya memandang bahwa dakwah Uma ini justru adalah hidayah dari Allah, yang jika kita dirahmati Allah, kita akan bisa mengambil pesan positif di situ, bahwa mengadu yang paling utama adalah Masya Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Dan itu saya lakukan. Suami saya sempat ketakutan, sama suami saya sempat ketakutan bagaimana ini kalau mengadu dan sebagainya. Dan kisah di jedah yang disampaikan oleh Uma, di mana seorang suami semakin sayang pada istrinya pada saat istrinya menutupi keburukannya, itu saya juga rasakan. Pada saat saya menutupi kekurangan beliau, pada saat beliau kembali memukul saya untuk kesekian kalinya, saya buatkan beliau minum, saya buatkan beliau seingat saya itu teh atau air es, saya lupa karena sudah bertahun-tahun yang lalu, kejadiannya sudah 6-7 tahun yang lalu, sudah lama. Saya buatkan beliau minum, dan beliau langsung memegang kaki saya, seolah seperti bersujud di kaki saya. Saya tidak tahu apakah itu bersujud, tapi beliau memegang kaki saya dan tunduk di bawah saya. Itu benar-benar, ya Allah, ternyata doaku di sepertiga malam tidak sia-sia, dijawab oleh Allah. Tapi dari situ, akhirnya saya memutuskan kepada Allah, apakah rumah tangga ini akan bertahan atau sampai di sini, saya serahkan kepada Allah. Dan ternyata Allah menjawab, kamu berpisah dengan dia. Saya tidak marah kepada Allah. Bagaimana bisa? Saya punya banyak alasan untuk marah pada Allah. Ya Uma, saya disuruh berhenti berkarir, saya disuruh diam di rumah, disuruh berhijab menutup aurat, saya tidak bisa bekerja lagi seperti dulu, saya tidak punya uang pemasukan yang banyak seperti dulu, ya. Saya dipaksa untuk diam di rumah, kemudian saya dipukuli, kemudian saya dikhianati dengan wanita lain, kemudian saya dicerai. Apa? Saya tidak punya alasan untuk tidak marah, tapi saya tetap muhasabah diri. Berarti dia tidak pantas untuk saya.
Allah ingin memberikan yang lebih baik untuk saya. Ini pesan buat sahabat Uma di rumah, jika seandainya mengalami kejadian yang sama seperti saya, Anda disakiti, Anda dizolimi, Anda dikhianati, kemudian Anda ditinggalkan dan disempurnakan luka Anda dengan ditinggalkan, itu bukan berarti Allah membenci Anda, tapi itu wujud kasih sayang Allah bahwa Anda berhak mendapatkan suami lelaki yang lebih baik. Semenjak KDRT yang saya alami, saya mulai memperbaiki ibadah saya dan saya merasa lebih dekat kepada Allah. Ya, jadi buat wanita, ibu-ibu di rumah, sahabat-sahabat Uma, berhusnuzon pada Allah. Setiap ujian, rasa sakit, Allah pasti akan memberikan kebaikan dan hikmah di dalamnya. Jangan pernah berburuk sangka pada Allah. Itu yang paling penting. Dan satu lagi, untuk laki-laki, cintai istrimu, sayangi istrimu, jangan pernah menzoliminya. Bagaimana bisa kau menzolimi seorang istri sementara kau menghalalkannya atas nama Allah? Sungguh zolim itu, dan sungguh Allah akan membalasmu tidak hanya di dunia, mungkin juga di akhirat. Kita sama-sama, baik istri maupun suami, sama-sama muhasabah diri ya, untuk beristighfar dan meminta ampun pada Allah, agar rumah tangga kita semua, rumah tangga sahabat Uma, saya dan juga Uma Oki, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari gangguan syaitan maupun gangguan manusia. Dan juga mungkin yang mencoba terakhir, untuk menghancurkan. betul, terakhir juga tidak hanya untuk suami tapi juga untuk para wanita-wanita yang Allah berikan ujian yang luar biasa dengan KDRT, semoga Allah kuatkan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, teman-teman, orang tangguh, orang kuat, orang hebat, Masya Allah. Betul. Yang mana kekuatan itu kita perlu terus ada pada diri kita, karena anak-anak kita perlu kita, insya Allah. Masya Allah. Semoga Allah bimbing dan semoga Allah kuatkan terus, Baik. insya Allah. Semoga kedepannya ketika Allah berikan kesempatan bagi saya berdakwah, Masya Allah. saya tidak akan berhenti berdakwah, insya Allah. Masya Allah. Dakwah itu hidup saya, teman-teman sekalian. Masya Allah. Doakan supaya kata-kata yang keluar dari mulut saya kata-kata yang baik, dan doakan semoga saya bisa terus belajar untuk bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan kepada masyarakat, insya Allah.